terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Borukaroka SCC. Hari ini hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, hari biasa pekan ke-30, Pesta Simon dan Yudas. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai ayat 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasu oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah libatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Saudara-saudari, seringkali dalam hidup kita dihadapkan pada berbagai situasi yang menuntut kita harus mengambil keputusan. Entah itu berkaitan dengan kehidupan pribadi, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, dan lain sebagainya. Keputusan yang kita ambil akan menentukan langkah selanjutnya dalam hidup kita. Maka pastilah kita berharap agar pilihan kita adalah keputusan terbaik yang akan memberikan manfaat yang baik bagi kita dan juga semua orang. Seseorang pernah berkata, jika saya hendak mengambil suatu keputusan, apalagi keputusan yang sangat penting, saya akan mengambil waktu untuk berdoa, meminta petunjuk dan campur tangan Tuhan untuk keputusan yang saya ambil. Maka ketika saya mengambil keputusan dan keputusan saya tepat, saya akan sangat bersyukur. Dan seandainya keputusan yang saya ambil kurang tepat, saya tidak kecewa dan menyesali keputusan yang telah saya pilih. Demikian ungkapnya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan betapa pentingnya berdoa sebelum mengambil suatu keputusan. Apalagi jika yang hendak diputuskan adalah hal-hal yang sangat penting. Yesus memberikan contoh ketika ia memilih para muridnya. Begitu pentingnya momen pemilihan orang-orang terpilih ini, sehingga Yesus harus mendahuluinya dengan pergi ke bukit untuk berdoa kepada Allah. Ia melewatkan malam dalam doa, sebagaimana dilakukannya menjelang peristiwa-peristiwa paling penting dalam hidupnya. Yesus tidak asal memilih para muridnya. Dia melibatkan Allah dengan berdoa semalaman penuh agar ia memilih yang terbaik. Meskipun kita tahu pada akhirnya tidak semua dari ke-12 murid itu baik. Ada yang akhirnya mengkhianati dia. Akan tetapi Yesus tidak kecewa dengan pemilihan ini, karena Yesus yakin ini adalah kehendak Tuhan. Dan Yesus diberikan kekuatan dan peneguhan dari Bapanya. Saudara-saudari, berdoa dan melibatkan Tuhan sebelum kita mengambil
keputusan sangat penting. Karena dengan berdoa, Tuhan akan mengarahkan pikiran kita untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendaknya. Terkadang ada keputusan yang sangat sulit untuk kita ambil karena kita sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Semua pilihan yang ada sama-sama tidak menguntungkan. Tetapi dengan berdoa, cara pandang kita akan berubah dan kita akan mendapat kekuatan dalam mengambil pilihan yang sulit. Hari ini gereja memperingati pesta Simon dan Yudas. Mereka berdua adalah Rasul Yesus. Tidak banyak yang kita ketahui dari kedua rasul ini. Salah satu ajakan yang menarik dari Yudas kaitannya dengan bacaan hari ini adalah nasihatnya untuk berdoa dalam Roh Kudus. Yudas sadar akan penindasan-penindasan yang ia dan umatnya alami. Ia sadar akan munculnya ajaran-ajaran sesat yang mampu menyesatkan umatnya. Ia tahu betapa sulit bagi umatnya untuk mengambil keputusan, mempertahankan imannya dalam keadaan yang sulit. Tapi ia juga tahu ada cara untuk bisa tetap teguh dalam iman di bawah penderitaan, yaitu dengan berdoa. Maka saudara-saudari yang terkasih, bila kita dalam situasi sulit dan harus mengambil keputusan, berdoalah dan libatkan Tuhan sehingga kita dapat menentukan pilihan yang terbaik. Dan jika pilihan kita pada akhirnya ternyata kurang tepat, tidak membuat kita kecewa dan menyesal, karena kita telah menerima kekuatan dan juga peneguhan dari Tuhan. Tuhan memberkati.